Pagi itu, Pak Panjul dan Pak Yono sedang berunding membahas pemilihan ketua RT. Namun mereka berdua kurang setuju dengan kandidat yang mau mencalonkan. Bagaimana kisahnya? Subscribe dulu kali ya. Sebenarnya saya kurang setuju kalau yang jadi RT itu Pak Udin. Dari tingkah lakunya saja kurang mencerminkan seorang pemimpin. Gotong royong juga jarang berangkat, apalagi kumpul sama warga. Yang ada cuma pergi mulu dan banyak alasan. Ya kan Pak? Ya mau bagaimana lagi? Abisnya nggak ada yang mau mencalonkan selain Pak Udin. Enak nggak enak harus kita terima. Apa Pak Yono saja lawannya? Pasti menang deh. Dari segi kedekatan sama warga, Pak Yono paling bagus. Gimana? Mau nggak Pak? Jangan saya lah Pak, jadi RT itu ribet. Kerja bagus tidak terlihat. Yang ada cuma diomongin di belakang. Apalagi kalau kerjanya jelek. Nggak sebanding sama bayaran yang kita terima. Sudahlah, biar Pak Udin saja. Dia paling suka kalau punya jabatan. Bener juga apa yang dikatakan sampean. Ya sudah, habis ini kita langsung ke rumah Pak Udin ya. Jadi gini Pak Udin, untuk pemilihan ketua RT kemungkinan 1 minggu lagi. Jadi saya kesini cuma memastikan apa benar Pak Udin jadi mau maju. Soalnya di catatan saya nggak ada kandidat lagi yang mau mencalonkan. Pak Yono saya tawarin juga ogah. Ya jelas jadi toh. Yo gimana sih Pak Panjul itu? Yo jelas nggak ada yang mampu menyaingi saya sekarang. Walaupun ada paling sudah pasti kalah. Kalau bisa dipercepat saja Pak. Sudah nggak sabar mau jadi RT. Apalagi si Yono. Tahu apa dia tentang warga kita? Bukan begitu Pak Udin. Tanggung jawab seorang pemimpin itu sangatlah besar. Maka dari itu saya nggak mau. Daripada nggak sesuai sama janji-janjinya, nanti malah warga kecewa. Biar Pak Udin saja. Semoga amanah ya. Wis pokoknya sampean ojo kuatir. Dijamin aman semua. Dulu juga pernah jadi RW. Jadi wawasan saya cukup luas. Pokoknya jangan meragukan kinerja Pak Udin. Ya sudah, kalau begitu saya dan Pak Panjul mau pamit dulu ya. Ayah ngerasa kurang sreg aja sih. Misal Pak Udin yang jadi RT di kampung ini. Tahu sendiri kan Bu, pas jadi RW programnya saja selalu nyontek di RT sebelah. Nggak ada inisiatif sendiri. Harusnya ayah maju dong mencalonkan diri. Jangan ngomongin di belakang. Sudah tahu nggak ikhlas gitu kalau Pak Udin yang jadi RT. Malah ngedumel saja. Bukannya cari cara biar Pak Udin kalah. Tapi ayah terlanjur nggak mau mencalonkan. Tadi sudah ngomong sama Pak Udin dan Pak Panjul. Terus gimana ini Bu? Ya sudah, besok ayah ke rumah Pak Panjul ya. Bilang saja kalau ayah ingin maju jadi ketua RT gitu. Ibu dukung pokoknya. Pak Panjul, saya mau bahas soal pemilihan RT. Setelah dipikir-pikir, saya mau maju, mencalonkan juga. Siapa tahu bisa terpilih. Karena saya kurang setuju kalau yang jadi RT Pak Udin. Lah kemarin saya sudah bilang, tapi situ malah nggak mau. Maksud saya biar Pak Udin itu kalah gitu loh Pak. Ya sudah, nanti saya ke rumah Pak Udin. Berarti ada 2 kandidat. Setelah tadi malam, saya dan istri membahas masalah ini. Akhirnya saya mantep untuk maju. Ya sudah, makasih ya Pak. Gini Pak Udin, ternyata si Yono juga ikut maju jadi ketua RT. Berarti ada 2 kandidat ya. Tadi pagi Pak Yono datang ke rumahku. Makanya saya langsung ke Pak Udin untuk menyampaikan. Piye toh karepe Yono iku Jul? Kemarin bilang katanya nggak mau. Giliran sudah pulang berubah pikiran. Nek ngene kan nambahi masalah baru. Marake aku mumet. Ya wis, karepe Yono wae lah. Dasar wong gemblong. Pagi itu, Pak Udin mulai melakukan aksinya untuk berbuat curang. Setiap warga dikasih amplop yang berisi uang, atau biasa disebut serangan fajar.
biar misi menjadi ketua RT berjalan mulus. Barusan ibu ketemu Pak Udin di depan, tapi dia ngasih amplop berisi uang. Kelakuan Pak Udin licik banget ya ayah. Baru jadi ketua RT saja sudah sogok menyogok. Apalagi jadi DPR. Ya begitulah Pak Udin, Bu. Memang orangnya begitu. Makanya Pak Yono tak suruh maju, biar bukan Pak Udin yang jadi RT. Semoga saja nanti yang menang adalah Pak Yono ya, Bu. Ya sudah, kita ke lapangan yuk. Acara akan segera dimulai. Dengan segala kecurangan, akhirnya Pak Udin terpilihlah menjadi ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wargaku yang telah memilih saya sebagai ketua RT di kampung ini. Semoga saya bisa memimpin wargaku menjadi lebih maju dan makmur. Program pertama yang saya akan kerjakan ialah pemasangan CCTV. Karena itu sangat penting terutama untuk keamanan di kampung kita. Kurang lebih hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Pak RT, kapan CCTV mau dipasang? Sudah 1 minggu, masa belum dilaksanakan? Mumpung hari Minggu banyak warga yang di rumah, lumayan bisa buat bantu-bantu. Jangan terlalu lama Pak RT, keburu ada maling nanti jadi runyam urusannya. Alah, sabar sedikit, kenapa sih Pak? Baru saja 1 minggu sudah ribut minta ampun. Saya juga harus nyari teknisi, terus milih CCTV yang terbaik. Dan waktunya nggak bisa langsung begitu saja. Bisa-bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan bahkan lebih. Jadi Pak Panjul, mohon bersabar dulu ya. Pokoknya akan saya usahakan secepat mungkin wis. Dasar wong gemblung, banyak alasan. Nyesal banget dia jadi RT. Dari mana Pak Panjul? Mukanya kok terlihat kusut begitu, seperti ada masalah. Apa mungkin lagi dikejar pinjol? Oh iya, kemarin yang menang jadi ketua RT siapa Pak? Dari rumahnya si Udin, Pak, untuk nagih janji. Yang jadi RT ya si Udin Sontoloyo itu, Pak. Sampean tahu sendiri kan kelakuan dia seperti apa. Pokoknya dia mau lakukan apa saja demi kepentingan dirinya sendiri. Kemarin aja dia curang, makanya menang. Biasalah, ngasih serangan fajar sama warga. Wah, kacau banget Pak, kalau yang jadi RT adalah si Udin. Untung saja kampung saya RT-nya jujur. Sebentar lagi ada dana cair loh Pak. Hati-hati saja. Dana apaan ya Pak? Saya kok nggak ngerti. Kira-kira berapa ratus ribu Pak? Nggak cuma ratusan ribu, ini jutaan loh Pak Panjul. Namanya dana bantuan operasional. Contoh salah satunya, meningkatkan pemilahan sampah di lingkungan RT dan RW. Sehingga pengelolaan sampah berjalan lebih tertib. Pokoknya masih banyak lagi Pak kegunaannya. Jangan sampai nanti pas cair duitnya disalahgunakan sama RT sampean. Oh begitu, lumayan banget ya. Terima kasih banyak ya Pak atas semua infonya. Saya jadi tahu deh kalau begitu. Akhirnya dana itu cair. Lumayan buat nambah modal usaha. Ini yang saya cari. Kenapa ngebet banget pengen jadi RT. Ya walaupun uang warga, tapi nggak apalah. Mumpung ada kesempatan. Urusan warga mah belakangan wae. Yang penting bisa ngembangin usaha dulu. Pak Panjul yakin mau ngomong langsung sama Pak RT? Nanti dia marah loh. Terus kalau kita diusir gimana Pak? Sampean gak usah cerigis. Biar saya yang ngatasi. Semua ini demi warga kita loh Pak. Pokoknya gak usah takut. 6 bulan berlalu, tapi program Pak RT tidak ada satupun yang terlaksanakan. Terutama CCTV, sampai sekarang belum juga dipasang. Terus uangnya dibuat apa? Jadi RT itu harus transparan sama warganya Pak. Terus saya dulu pernah dengar dari tetangga sebelah, katanya ada dana cair dari pemerintah. Dan itu nilainya sangat besar loh Pak.
Pak Panjul ini ngomong apa sih? Gak jelas banget. Masalah CCTV itu, kemarin saya sudah panggil teknisi, tinggal pasang saja. Terus masalah dana yang cair itu memang ada Pak. Cuma nggak langsung cair, itu bertahap. Dan saya tidak tahu cairnya kapan. Jadi Pak Panjul, jangan menyebar berita yang tidak sesuai. Nanti jadi heboh. Seakan-akan saya yang memakan uangnya. Jadi Bapak tenang dulu saja, ya. Jangan begitulah Pak RT. Sampean harus jujur sama warga. Terus kenapa CCTV lama banget dipasang, sedangkan uang kas warga kita banyak? Ya pantas saja warga pada curiga. Jangan memanfaatkan situasi. Dan jadi RT jangan serakah. Dosa loh Pak. Benar kata Pak Yono. 1 bulan warga hanya diam. 3 bulan warga dibohongi juga diam. 6 bulan tak kunjung ada kepastian, warga masih saja diam. Tapi kali ini saya dan warga akan lawan. Saya sama Pak Panjul dan warga sepakat untuk menempuh jalur hukum. Karena ini udah tidak beres, termasuk penyelewengan dana. Apa jangan-jangan uang warga selama ini dibuat modal usahanya Pak RT? Makanya warga minta ini itu selalu banyak alasan. Ya sudah, kita pulang saja Pak. Tunggu besok ya Pak RT. Malam ini tidurmu gak bakal nyenyak. 1 minggu kemudian, laporan Pak Panjul diproses dari pihak kepolisian. Dan Pak Udin ternyata terbukti bersalah. Semua bisnis miliknya bodong alias tidak ada izin. Sudah, jangan banyak alasan. Nanti bisa jelaskan di kantor saja. Karena bisnis Anda terbukti tidak mempunyai izin. Dan Anda sudah menggelapkan dana warga. Bapak ini bagaimana sih? Ojo salah tangkap begitu dong. Mana bukti-buktinya kalau saya bersalah? Ojo asal nangkep wae. Gak cetoblas sampean iki. Iki koro-koro awakmu karo Yono. Oke, saya akui semua uang warga saya gunakan untuk tambahan modal bisnis saya. Tapi aku tidak tinggal diam. Setelah bebas nanti akan kubalas kamu Panjul.